ya, bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan, bahkan Tuhan mampu membuat mujizat sampai saat ini. Ya, kemudian saya cerita juga tentang kehidupan saya juga hampir mati juga. Ya, jadi kehidupannya memang kehidupan anak Tuhan itu memang penuh dengan ujian, tapi Tuhan luputkan semuanya, ya Tuhan lalukan. Ya, Bob. Saya sempat kena serangan jantung ya, bahkan iya kelihatannya ya tahu ya nggak ada sama apa gitu ya, sempat nyetir mobil, akhirnya pada saat nyetir itu juga pingsan ya, itu ya luar biasanya, tapi Tuhan lakukan semua, hindarkan semua dari kecelakaan ya, bahkan saya ada saat ini bukan perpanjangan dari Tuhan ya, umur yang diberikan Tuhan, makanya saya ya berusaha untuk ya melayani dengan sungguh-sungguh tentunya ya di saat kita kalau baru di iya. Apa yang mungkin langsung to the point tadi melayani, apa yang memotivasi Pak Rudi ini mau melayani di Full Gospel? Ya, kalau Full Gospel ini banyak hal yang saya dapatkan, yaitu kepemimpinan yang luar biasa ditunjukkan pada pemimpin kita ya kerendahan hatinya ya, sampai kemudian yaitu penjangkauan jiwa itu yang kan amanat agung itu yang luar biasa. Jadi itu yang membuat motivasi saya bahwa semuanya boleh untuk kemuliaan Tuhan saja gitu. Jadi Pak Rudi juga melakukan hal yang sama ya? Apa belum? Tadi juga hal itu melihat pemimpin-pemimpin yang diwariwi terus jangkau jiwa, melakukan nggak itu? Iya, makanya dari pemimpin itu akhirnya nular ke bawah akhirnya gitu. Oh, nular dari atas itu ya pasti enggak, bukan ke bawah, maksudnya ke Pak Rudi nular enggak? Nular Pak. Oh, nular. Iya, itu jadi kesaksian saya ya yang singkat, ya, mungkin kalau pengen panjangnya nanti mungkin waktu yang panjang ya. Terima kasih Pak Martin. Siapa yang kesaksian kedua ini? Pak Andreas Ong. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pak Andreas Ong adalah FGBMFI dari Malang. FGBM ya, saya mau kesaksian tentang kesaksian sakit saya. Jadi sebenarnya saya hari ini bisa berdiri ini hidup kedua. 15 tahun yang lalu saya kena penyakit ITP yang dalam arti berapa orang di dunia dan autoimun sampai sekarang belum ada obatnya. Dan saya dapat kesembuhan hidup kedua tanpa minum obat. Tapi secara medis saya tetap hari ini jelek. Trombosit saya cuma 16.000. Nah, normalnya berapa Pak? Minimum 160.000. Waduh. Dulu satu waktu sebelum saya dapat mukjizat 5 tahun itu semua pendarahan. Jadi lewat lubang-lubang pendarahan. Kalau saya ada luka pendarahan nggak bisa berhenti. Jadi sampai sekarang 16.000. Iya, tapi sampai normal. Sekarang. Iya. Tapi normal. Nah, normalnya 160.000. Nah, dan inilah yang menjadi perdebatan dalam setiap saya ke dokter. Nah, saya mau saksikan itu 2 bulan setengah yang lalu saya terserang stroke tiba-tiba. Terserang stroke itu dalam arti lumpuh total, jari nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Saya pada waktu masuk IGD itu masih bisa jalan dengan nyeret. Akhirnya 4 hari saya opname, saya begitu dibolehkan pulang, saya kaget. Karena semua nggak bisa gerak, saya nggak duduk pun nggak bisa. Jadi duduk pun harus didudukkan. Nah, pada waktu saya serangan pertama stroke itu, hikmat Tuhan, Roh Kudus itu sudah mengingatkan saya. Maksudnya memberi hikmat dalam arti Tuhan tidak akan memberikan sedikit pun rencana kecelakaan pada saya. Ada firman-Nya. Pada waktu itu saya sudah lakukan. Dan Tuhan memberikan bahwa hari ini hanya proses. Yang kamu proses lanjutan yang itu supaya lewat masalah ini, lewat penyakit ini, stroke ini, itu memang salah saya. Tapi Tuhan bisa memakai
kesalahan saya yang nggak sesuai dengan firman kehidupan saya, nggak sesuai firman, untuk menjadikan proses bagi hidup saya. Nah, pada waktu itu saya langsung saya terima kasih sama Tuhan. Saya mengucap syukur. Tuhan, sebelum masuk rumah sakit ini, saya terima kasih Tuhan. Saya siap menghadapi proses ini. Saya akan menikmati proses ini dan siap menerima berkat-Mu Tuhan. Nah, pada waktu saya sempat job, pada waktu pulang tuh saya nggak bisa apa-apa, tempat job. Dan Brother Randy dan teman-teman itu sempat gotong masuk ke rumah saya karena saya nggak bisa. Nah, pada waktu itu kebetulan pas hari masuk Lebaran. Jadi semua dokter terapis itu nggak ada yang buka. Nah, otomatis saya seperti bayi tadi di rumah. Puji Tuhan saya punya istri dan anak-anak yang luar biasa yang bantu saya 24 jam. Jadi saya nggak bisa duduk, saya hanya pakai pampers. Tapi yang luar biasa, saya nggak pada rasa khawatir, ada damai sejahtera. Jadi saya ketawa-ketawa, teman-teman kan berpikir, loh Dri kamu kok nggak sakit rasanya? Kok ketawa-ketawa? Tapi saya sendiri nggak bisa melawan itu, ada rasa seperti itu. Nah, cuma saya sempat was-wasan 2 hari itu saya nggak telat. Stop ini dibiarkan 2 hari. Nah, ternyata pada waktu saya meriksa dokter pertama begitu, dokter buka, dokter tuh bisa menyatakan tiba-tiba, Pak Andre, kesembuhan kamu sudah 80-90%. Aku tuh kaget juga. Terima kasih Tuhan. Pada waktu itu saya sedang berdoa, terima kasih percepatan yang Tuhan berikan. Nah, saya sendiri kan punya ITP ya. Nah, pada waktu ITP yang 15 tahun itu, saya nggak pernah minum obat. Nah, berhubungan stroke, internis itu memberi saya obat untuk ITP saya. Itu mau nggak mau. Saya sudah nolak, mau nggak mau diminum. Nah, akibat obat itu, saya menjadikan saya lemes. Jadi total saya sehari-hari lemes. Nah, padahal dari terapis yang melatih saya, dia bilang, dia melihat kemajuan saya luar biasa. Maksudnya gini, pada waktu saya terapi, saya tidak menunjukkan sesuatu orang yang stroke parah. Tapi setiap dikasih latihan, saya bisa maksimal. Bahkan terapinya bilang, Pak Andre jangan terlalu cepat, jangan terlalu ngoyo, nanti bahaya. Padahal saya sendiri tidak latihan di rumah. Karena kondisinya pada waktu di rumah, ITP saya itu kena otak-atik. Itu akhirnya jadi saya lemah. Saya tiap hari itu tidur, tidak bisa lemes. Nah, pada saat saya tidur itu, saya sering mendengarkan lagu-lagu rohani, saya nyembah, saya nangis, saya berdoa dengan khotbah sampai tertidur. Nah, itu yang saya lakukan. Saya sempat tanya Tuhan, Tuhan gimana Tuhan saya bisa latihan? Kondisi saya lemes karena ITP saya. Tapi lama berlangsung itu trainer, dokter itu bilang, Dri, kamu terlalu cepat. Saya juga kaget melihat pasien-pasien yang bersama saya. Ada yang sudah lama nggak bisa jalan, sudah setengah tahun lebih nggak bisa jalan. Saya jadi tempat terharu juga kasih ini keluarganya, nangis melihat mereka. Saya kan kasihan karena melihat mereka itu yang sudah lama nggak bisa, tapi saya bisa jalan sudah bisa. Nah, tepat 3 minggu kemudian, 3 minggu setelah stroke, saya tetap memuji Tuhan sampai ketiduran. Siang itu saya bangun, sore lah siang jam 2 jam 3 itu saya bangun. Tiba-tiba Roh Kudus itu menggerakkan saya, menurut saya. Saya ada yang kayak, Dri coba jalan tanpa tongkat. Saya nyoba. Ternyata puji Tuhan saya bisa jalan. Saya nangis luar biasa. Bisa jalan itu rasanya nggak mungkin gitu. Tapi sadari itulah saya bisa jalan. Dan proses itu berlanjut pada waktu kita survei 6 minggu kemudian survei TNT. Untuk di Malang ya, itu daerahnya bukit. Dan saya berhasil naik dengan Pak Enggi itu naik di atas bukit itu ya. Itu kan sebagai seorang trainer, beberapa trainer saya ceritakan dokter itu mereka kaget-kaget. Nggak mungkin sih kamu tuh bisa naik ke atas. Tapi aku punya foto, punya videonya dengan Pak Enggi gitu. Nah, saya bercerita dengan ini, saya bersaksi dengan ini. Tapi di tiap hari itu Tuhan tuh memberi luar biasa. Ya bisa kuat seperti ini karena pernyataan Tuhan setiap hari. Saya nggak makin jatuh. Hari itu banyak saya jatuh. Tapi setiap itu ada obat, ada teman, ada lagu rohani yang menguatkan saya.
Jadi saya bisa naik terus ngakuan. Dan saya percaya sampai Tuhan itu berprabu di kita. Inilah proses, kamu harus menikmati. Mungkin Pak Budianto itu waktu itu bisa cerita ya. Itu Pak Budianto dapat dari telepon saya untuk menikmati proses ini. Padahal saya sudah dapat. Jadi itu suatu penggenapan pada itu Pak Budianto telepon itu. Dan saya menikmati benar-benar proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupku ini. Dan lewat itu hikmat Tuhan tuh bekerja. Dia minta, inilah kamu minta, kamu mau melayani. Dan ladang pelayanan di depan itu adalah orang-orang stroke. Karena betul-betul saya tahu bahwa obat stroke dan trainer hari ini luar biasa. Tapi kejatuhan orang lagi yang sudah stroke bukan masalah obat, tapi semangat, harapan itu yang nggak ada. Nah, semangat dan harapan ini yang saya tahu dapatnya dari Tuhan Yesus. Tidak ada sumber lain. Nah, dari itulah saya tahu bahwa saat akan datang akan melayani orang-orang stroke untuk mengenai harapan dan semangat yang hanya dari Tuhan. Ya. Terima kasih. Pagi ini kita secara mata melihat secara fisik Pak Andre lemah. Tapi pagi hari ini secara roh kita juga melihat ya. Bukan hanya dia kuat, tapi pagi ini kita juga dikuatkan. Saya merenung loh. Walaupun saya bisa ke sini, sebenarnya saya harusnya juga nggak bisa ke sini. Kalau kita mau sadar, ya jangan anggap sepele begitu. Mari Pak Alex, teman-teman kita bangkit berdiri, kita support dalam doa. Arahkan doa kita. Haleluya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang perkara susah. Haleluya. Oh Ramata Sekali Ramata Tuhan. Haleluya. Andre Gunawan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus dalam nama Yesus saat ini. Segala sumbatan-sumbatan yang menyebabkan stroke, kami berkata lancar dalam nama Yesus. Mulai dari atas kepala mengalir terus dari tangan sampai kaki ke seluruh jari-jari. Dalam nama Yesus seluruhnya lancar, pulih. Haleluya di dalam nama Yesus. Haleluya di dalam nama Yesus. Pagi ini anugerah kesembuhan dan kuasa kesembuhan dari surga mengalir atas tubuh Andre Gunawan di dalam nama Yesus. Haleluya, engkau tidak akan sama lagi Andre. Engkau pulang akan berjingkrak-jingkrak. Haleluya, engkau akan kuat. Engkau akan tetap kuat penuh dengan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, penuhi terus Tuhan oleh kami sejahtera. Penuhi terus oleh harapan-harapan kepada dinamakan Allah Syada Makasih. Jangan biarkan sejenak untuk disadari Engkau. Mati pikiran. Penuhi Rapaka Syada Makasih. Jadikan Andre jadi berkat. Siapa jadilah dia berkat Tuhan untuk kemuliaan. Terima kasih Pak. Segala syukur bagi di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ini kesaksian ketiga Pak Aji ya. Silakan. Ini kemuliaan buat Tuhan. Oke. FGP Men. Istirahat. Salam orang-orang berbahagia. Ya, itu saya. Saya boleh naik. Boleh. Nyanyi juga boleh. Terima kasih. Ya, saya dikasih oleh Pak Martin. Bersaksi untuk acara. Nama Aji Birawan, istri Melani Rizkianita, yang sebelah, anak 3, ya, orang tua masih lengkap, bilang Kristen mulai kecil. Ya, orang tua Kristen tapi nyimpennya keris. Ya, keris yang bisa lihat jadi ular cuma saya di antara 6 anaknya. Tapi itu masa lalu. Ya. Papa umur 83 sampai detik hari ini masih sehat. Ya. Puji Tuhan. Dalam keluarga selalu ada masalah. Tapi yang saya sharingkan tadi keren-keren. Anak saya 1 ya lahir
ada mujizat, 2 mujizat, anak yang ketiga mujizatnya itu seperti tangga berjalan. Ya. Anak ketiga lahir jantung bocor. Blok rasanya. Padahal istri memang sudah tidak boleh melahirkan anak lagi karena setiap anak lahir tensi darah 190. Tapi Tuhan kasih bonus ya sudah. Tapi bonusnya jantungnya bocor. Tapi luar biasa Tuhan berkarya. Ya saat itu saya berdoa, keluarga doa puasa di hari ke-10 tidak ada pisau sekecil pun menyayat tubuh anak saya. Tertutup sendiri, Tuhan berkarya di situ. Mujizat terjadi. Oke, itu dalam keluarga. Sekarang saya bersaksi untuk ikut FGB. Saya ditangkap FGB oleh Presiden chapternya JM Mulia. Itu salah satunya saat saya di JM Mas. FGB Men itu bisnismen, keren-keren nih orangnya ya, bisnis semua, wah kaya-kaya gitu. Sudah, aja masuk. Tidak lama oleh RD kita Pak Alim ditunjuk Presiden chapter. Singkat ceritanya. Saat ditunjuk, ya salah satu mungkin dari semua, saya itu peneguhan oleh Pak Andi 3 kali. Maaf Pak Andi ya, ngokong gaya ini ya. Diteguhkan pertama, gak jalan, pokoknya mengaku. Akhirnya ganti, ada presiden chapternya, saya jadi vice-nya. Peneguhan lagi kedua. Akhirnya kita berjalan, singkat cerita, jalan terus. Pak Ali bilang kamu harus multiplikasi, regenerasi. Dari situ kita mantap. Oh ya, silakan. Kalau yang GM Anugerah itu rundingan sama Pak Alim, kalau Raja Wali ini langsung saya mantep. Karena apa? Kalau yang pertama kedua itu saya merasa dijongkrak, disuruh pokoknya melaku gitu. Tapi setelah kita ikut TNT itu apa, dengarkan dari senior-senior, ada 3 strategi, salah satunya adalah calling. Oh ini ya, itu ada jadinya ada suatu kerinduan bahwa kita Tuhan berkarya dalam kita itu untuk apa? Akhirnya muncul bilang Raja Wali, langsung Raja Wali diteguhkan lagi oleh Pak Andi. Izin kalau saya diteguhkan Pak Andi ya. Tapi Tuhan terus berkarya dalam kita. Akhirnya terus berjalan ya, di dalam JM Raja Wali pun sama dengan JM Raja Anugerah. Setiap orang kita bersama-sama adalah kita itu adalah 3 pilar juga, itu adalah strategi dan adalah teamwork. Saya harus membentuk teamwork. Setiap orang kita belajar, di situ kan kita belajar. Ya, orang baru tangkap belajar berdoa. Karena RGB adalah bersaksi berdoa. Bersaksi. Ya. Nyampaikan visi misi. Kalau 3 ini ketemu, sudah orang mau, enak. Ada apa-apa kita enggak masalah. Selanjutnya nanti Pak Firman, kalau yang 3 itu kompetensi ya, 3C itu kalau punya gitar, saya punya keahlian enak ya, seperti nyanyi. Jadi kalau saya ada halangan itu bisa berjalan. Tuhan itu berkarya saat kita multiplikasi JM Anugerah ke JM Raja Wali. Kita itu deg-degsel, di JM Anugerah tidak ada yang PAW-nya. Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, Pak Halim itu bilang di saat terakhir kita tuh mau pisah, Tuhan kirimkan seorang PAW yang luar biasa. Jadi JM Anugerah itu muncullah orang PAW. Jadi saya pun tidak akhirnya terikat ya. Pak Robert ini wakilnya ini. Akhirnya berdiri sendiri. Dari situ kita belajar, akhirnya muncullah dalam pikiran saya marketplace. Ya, Pak Weli itu sering marketplace harus jangkau ini orang. Nah saya tuh jangkau nih pieng, saya tuh pagi jam 7 kerja, pulang malam ketemu nih orang-orang yang keyakinannya beda dengan saya. Jadi kalau saya kerja itu 300 lebih orang, 10 orang tok si kodamnya saya. Jangkau nih piye gitu terus. Ya, kalau keluar itu ketemu enak ya. Ternyata Tuhan tuh luar biasa ya. Pertama di kerjaan saya pikir ya, kasih. Yang saya gerakkan adalah seperti yang Pak
yang tadi bilang bait ini adalah tubuh ini adalah bait Tuhan. Oke, saya ngomongkan jangan merokok. Yang saya lakukan di tempat kerja. Pokok saya narik orang, kamu merokok, tak tolak. Di dalam saya coba untuk jangan merokok. Karena saya pikir gini, saya jalan-jalan sama anak saya di rumah sakit Uner dari ujung ke ujung itu tulisannya dilarang merokok. Kalau mau merokok kena undang-undang ini di dunia ini. Terus lagi apalagi kita di dalam, nah, kita dengar ya sering ini di tempatnya pom bensin dilarang merokok. Di dunia loh gue dilarang merokok. Alek gue di dunia dilarang merokok, di surga tambah piye we? Satu persatu orang selesai merokok. Di luar iman kita gitu. Di luar apa keyakinan kita. Ya, bisa selesai. Oke, terus jalan ya. Saya sering saksikan ini di tempat kerja. Setelah itu kedua Tuhan gerakkan mosok kerja ini itu ayah rutinitas ya. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan, ya Ihsan di kerjaan ini ya apa ya, ada tempat bersekutu di tempat saya, bergumul 1 tahun 2 tahun jalan mati, tapi Tuhan akhirnya gerakan bos ini bilang, bikin tempat di bersama lagi, kamu yang ngatur semuanya. Wah enak, saya ngatur wis, tak bikin ruangan saya agak gede, di situ setiap hari istirahat saya bergumul, ayo ada doa yuk bersekutu. Tangguh 1, 2 orang, 3 orang sampai detik hari ini dan Rabu kemarin ya itu yang datang 8 orang. Kalau dulu saya selalu ayo, sekarang saya tinggal duduk datang sendiri. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempatnya, Tuhan yang akan mengisi. Saya yakin dari yang minim nanti kita coba terus berjalan. Kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena kita imani seperti yang saya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kami yakin Tuhan sudah nyatakan dan kita tahu waktu di tempat kerja itu Tuhan sudah sediakan. Sekarang Tuhan yang mengisi itu. Keluaran 33 ayat 14 bahwa Tuhan berfirman, Ia sendiri yang akan membimbing dan yang akan menerangkan kita. Luar biasa. Ya, yang terakhir saya pun juga berusaha berdoa. Cirinya juga berdoa. Saya mulai berdoa bagi teman-teman karyawan yang beragama lain. Kalau dengar telinga saya langsung saya panggilkan doa. 5 orang saya berdoa, 1 yang menolak. Bukan mulus. Dia mau. Nah, yang pertama, singkat cerita Pak, sebelum Pak ini mau angkat ini ya. Yang pertama, saya tidak tahu dia sakit gula itu kakinya. Saya berdoa dengan dia berbulan-bulan, dia punya will. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Ternyata punya will. Kita doa bersama, lepas. Susah banget, tapi lepas. Yang kedua, dinyatakan dipastikan kanker. Ya. Selanjutnya, di detik terakhir tes darah, bukan kanker. Setelah kita doa bersama. Yang ketiga sakit, diperiksa tidak ada sakit-sakitnya dan sampai sekarang tidak ketemu, tapi dia tetap kerja. Ini yang menolak. Yang ketiga, dia ingin punya keturunan, kita berdoa terus, bukan karena saya, tapi karena Tuhan nanti akan mengatur. Yang keempat, yang kelima, kemarin anaknya orangnya sakit, saya dengar tangkap, setelah cerita malah nangis di depan jam saya. Karena apa? Anaknya kalau 37 derajat, dan langsung akhirnya apa? Tidak boleh panas. Saya cuma bilang, apa cara nih dokter? Suruh pasang AC. Loh, saya punya AC tapi nggak bisa pasangan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saat kita mau pasangan, malam itu langsung terpasang. Tuhan itu gerak, gitu. Karena siapa yang masang itu saya tidak tahu orangnya, tukangnya. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Bukan kita, tapi Tuhan lah yang kita andalkan. Jadi karena kita tahu Roma 8:28. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja di segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anaknya yang mengasihinya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita masuk dalam sharing motivation speech Bapak Andi Setia, Regional Presiden Jawa Timur. Ya, mari kita semua
masuk di dalam hadirat-Nya melalui doa ini. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau terus berkarya terhadap kami. Terlebih Engkau membawa setiap kami di mana sebagai anak-anak kami percaya ini sebuah anugerah yang Engkau taruh dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sendiri sudah pakai setiap kami di mana kemuliaan boleh terjadi. Setiap langkah hidup kami selalu memancarkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Roh Kudus, kalau hari ini ada kesempatan untuk mendengarkan firman, bahwa setiap kami untuk mengerti, sehingga setiap kami semakin dewasa, semakin mengerti menjadi kehendak. Hanya nama-Mu saja yang membuat kami nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus beracara. Roh Kudus hadir. Setiap kami Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau tadi Pak Leo bilang Presiden Jatim, saya rasa jangan bilang presiden, jadi kesetnya Tuhan. Ya tentunya seperti itu ya, karena kita sudah bersyukur ya teman-teman, setiap kita apa yang kita alami semestinya tuh kita harus merasakan betapa baiknya Tuhan. Dari kesaksian yang sudah diawali tadi sudah kita merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan, jangan lepaskan dari pemikiran kita bahwa Tuhan sudah bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Sehingga kehidupan kita nyata. Kita merasa hari ini ada di tempat ini. Kita merasa bahwa itu adalah kasih anugerahnya. Makanya saya pada pagi hari ini membawa tema bagaimana keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Karena apa saya bilang? Karena keluarga itu adalah pintu dari segala-galanya. Maka kita harus benar-benar menyadari dan kita benar-benar tahu apa yang menjadi tahu keadaan dan calling kita. Maka dari kalau kita mengerti calling tadi siapa yang ngomong calling ya Pak? Pak siapa? Pak Haji ya. Kalau kita tahu calling kita tidak akan main-main dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, yaitu setiap keluarga dari setiap kita. Kejadian 1:28 dikatakan begini, ini ayat ini sampai hafal saya ya. Bahwa katakan bahwa setelah Allah memberkati mereka itu adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa, mereka memberkati, berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah sebuah misi yang dimana Tuhan taruh buat setiap kita, dimana Tuhan ikut membentuk setiap keluarga kita, karena ini misinya. Dia taruh misi ini di bumi supaya kita bisa menguasai, bisa menundukkan, bisa menaklukkan, bahkan kita bisa berkuasa, bahkan kita memenuhi bumi ini. Bukan ini hanya berbicara soal materi dan kesuksesan, tetapi semua ini dasarnya karena semua ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan ditegakkan di bumi. Ini yang menjadi sesuatu misi yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Nah kalau ini kita sadari teman-teman, dan kita tahu bahwa ini calling kita tidak akan berani main-main. Jangan berarti kita merasa perkawinan itu adalah hal yang sepele. Banyak kalau kita melihat bahwa perkawinan itu adalah sesuatu pandangan-pandangan yang cetek gitu loh. Artinya apa? Ya aku kawin supaya kalau di masa tua saya tidak bisa, saya punya teman gitu.
Di waktu saya menghadapi masalah, saya punya pendamping gitu. Bukan hanya sekedar itu, tapi misi Allah ini harus kita taruh. Makanya saya bisa bukakan slide-nya. Saya coba hari ini pakai slide ya, karena saya tidak biasa pakai slide. Coba saya pakai slide mau belajar teman-teman supaya waktunya bisa dekat. Makanya di sini dikatakan bahwa terus naik Pak, ya diciptakan Allah untuk menggenapi misi. Jadi esensi pernikahan kita bukan hanya sekedar pengertian sepele, tetapi mempunyai tujuan yang ilahi. Beranak cucu bukan berarti kita sembarangan, tetapi beranak cucu itu melahirkan generasi-generasi ilahi melalui keluarga-keluarga kita. Ya, maka kita tahu sekarang calling kita. Kalau kita tahu calling kita tidak akan main-main dengan keluarga. Karena ini misi ini sangat jelas sekali. Karena Tuhan punya rancangan besar terhadap terhadap kita di setiap keluarga. Ya, next, Pak David. Saya kasih di sini, pernikahan bahagia itu tidak datang dengan sendirinya. Percayalah itu. Nggak ada sesuatu yang artinya bisa datang dengan sendirinya. Pernikahan, saya ulangi lagi, pernikahan bahagia, dari awal kita start berbahagia, terus sampai pada hari ini. Tetapi kalau sesuatu itu tidak kita mengerti calling kita, pernikahan itu akan berfungsi beda. Karena apa? Pernikahan yang berbahagia itu tidak dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Tetapi dikatakan di sini teman-teman. Makanya di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, boleh dimunculkan, Tuhan Allah mengambil manusia itu adalah Adam dan Hawa, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yesus Allah Bapa kita, bagaimana mereka diberi tugas dan tanggung jawab. Saya kalau kembali lagi ke slide, saya bisa menguraikan bagaimana kalau kata asli dari mengusahakan itu adalah kata aslinya abad. Abad itu adalah sesuatu yang dimana kita adalah sesuatu yang harus diposisikan untuk bekerja sebagai ibadah kita. Itu yang namanya mengusahakan. Dan memelihara itu ada kata aslinya adalah samar. Artinya apa? Kita harus bisa memanage. Ini firman yang katakan. Setelah dia membentuk manusia, mempertemukan manusia, terus dia menempatkan manusia untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Ini juga bisa berbicara keluarga kita. Tanpa pemeliharaan, tanpa kita mengusahakan, kita tidak akan mencapai misinya Tuhan. Ini yang harus kita taruh teman-teman. Jadi sepertinya bukan hal yang sepele. Sebuah keluarga itu lahir dalam hidup kita. Tetapi ini kita mesti harus sadari bahwa kita tahu bahwa semua ini adalah harus ada tanggung jawab kita untuk memelihara, untuk memanage, untuk apa yang artinya mengisi keluarga ini. Sehingga apa yang sudah diciptakan baik itu tetap kita sampai hari ini terwujud kebaikan Tuhan. Karena ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa kita ini diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Sebelum Tuhan Allah memberkati manusia itu, artinya masuk dalam perkawinan. Jadi kita tahu bahwa keluarga yang sudah diciptakan baik, keluarga yang sudah diciptakan kudus, keluarga yang sudah diciptakan kemuliaannya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ini penting. Sehingga kita sadar bahwa keluarga bukan hanya iseng, tapi keluarga adalah tanggung jawab kita untuk kita mengambil bagian, untuk kita mengerjakan dan mengusahakan. Makanya di sini saya tulis, di sini ada yang ketiga, baris ketiga, PIK. Artinya apa? Ini usaha tanggung jawab kita. Makanya saya singkat PIK. P
PIK itu kalau kita kenal sekarang, kalau kita tahu bahwa PIK itu tidak asing lagi buat setiap kita. PIK adalah apa itu? Ya iki Pak Halim iki sing beli rumah di Jakarta. PIK selalu singkatannya kita kenal Pondok Indah. Padahal Indah Kampung. Wah, kalau ke Jakarta kalau nggak mampir ke PIK rugi. Tetapi makanya saya ambil istilah PIK. Ini adalah tanggung jawab kita untuk mengusahakan dan memelihara yang saya singkat dengan PIK. Ayo kita mau menguraikannya. Apa yang menjadi pemeliharaan setiap kita yang sudah dibentuk, sudah dijadikan keluarga? Saya punya anak 4, saya punya menantu 3, berarti saya sudah punya anak 7, ya. Tinggal 1 yang sudah jadi bakal menantu, berarti anak saya 8. Dan keluarga saya ditambah cucu 2, berarti 10. Ya. Jadi ini yang harus bagaimana kita. Makanya saya kasih singkatan PIK. PIK itu berarti, next Pak David, saya kasih gambaran gini supaya jelas gitu ya. Ya, P adalah prioritas. Kita tahu dan kita sadari pertama kalau kita untuk memelihara dan mengusahakan keluarga, jadikan keluarga adalah prioritas utama setelah Tuhan. Ini penting teman-teman. Kalau kita sudah menjadikan prioritas utama adalah keluarga dan pasangan dan seisi keluarga, maka kita sudah memposisikan diri di mana kita sudah memposisikan keluarga adalah sangat penting. Karena begini teman-teman, kalau kita mau flashback kembali ya, kalau mau mulai ke belakang, contohkan ke saya aja lah. Di waktu saya melihat istri saya yang waktu itu masih pacar gitu ya, saya itu mengalami yang namanya kasih mula-mula. Begitu saya melihat bahwa calon pacar atau sekarang saya menjadi istri, menjadikan dia sebagai istri, kasih mula-mulanya harus tetap dijaga. Karena apa? Karena dari kasih mula-mula ini, maka kasih ini tetap bisa stabil. Karena kasih mula-mula ini menyangkut soal kasih agape. Kenapa saya bilang gitu? Coba kita cek. Bagaimana kita kalau mengalami kasih mula-mula, selalu kita nggak mau memberikan pasangan kita itu sesuatu yang membuat mereka atau dia sesuatu yang menjadi susah atau menjadi tertekan atau menjadi sesuatu yang membuat sakit hati gitu ya. Kita maunya berkorban aja sama pasangan kita. Betul enggak teman-teman? Ini terjadi. Makanya di Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, aku mencelah, ya. Dikatakan di sini, aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kasih mula-mula ini tidak ada di dalam keluarga kita, maka kita kehilangan tanggung jawab kita untuk memelihara keluarga yang sudah diberikan kemuliaan Tuhan begitu besar. Makanya yang pertama adalah kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu istilahnya berkorban. Kasih mula-mula itu menanggalkan ego. Kasih mula-mula itu mau memberikan satu pengorbanan gitu loh buat pasangan. Kalau bisa bukan pasangan yang sakit atau pasangan yang susah, tetapi saya mau ambil tanggung jawab itu sendiri. Itu adalah dasar dari kasih mula-mula. Itu kasih agape. Jadi pertama tanggung jawab kita, P yang pertama adalah prioritaskan keluarga dengan dasar kasih mula-mula. Adalah kasih agape itu supaya apa? Hati dari keluarga, hati dari pasangan kita terus bertumbuh, menikmati kasih di dalam kehidupan kekeluargaan kita. Yang nomor 2, I. Nah ini yang paling seru ya kalau kita lihat ya. I ini adalah intensitas. Kita harus punya kemampuan atau kita punya tanggung jawab. Jangan hanya memprioritaskan, tetapi kalau tidak ada yang kedua ini, kita akan gagal teman-teman. Karena di dalam I yang kedua ini dikatakan intensitas. Artinya continue.
mengusahakan sesuatu yang terus berjalan gitu loh. Karena apa, di sini dikatakan di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan apa Pak David? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau dilihat arti sepadan itu berarti sepertinya kita cocok gitu ya sama pasangan. Keliru teman-teman. Saya lihat kamusnya di bahasa aslinya. Ternyata sepadan itu berbicara bahasa aslinya itu negat. Bukan nehi ya, tapi negat. Negat itu apa artinya? Negat itu ternyata bertolak belakang teman-teman. Kita ini diberikan penolong, diberikan yang sepadan, kata firman di Kejadian 2 ayat 15. Itu berbicara sepadan, itu kita tidak cocok loh dengan pasangan kita. Kita ini bertolak belakang, opposite. Bertolak belakang. Makanya di dalam perkawinan tidak usah kaget. Kalau hari-hari kita waktu pacaran kita bisa rasanya kalau dibilang sesuatu yang menekan, kita bisa menyadari tidak apa-apa. Tetapi semakin kita masuk di dalam perkawinan, semakin banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu kalau kita tidak sadari bahwa Tuhan memang menempatkan kita sepadan dengan pasangan, itu berarti Tuhan menempatkan pasangan kita bukan sepadan menurut akal pikiran kita, tapi sepadan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Untuk apa? Karena di dalam bertolak belakangnya kita itu, semestinya Tuhan mau memperkaya kehidupan kita, memperkaya yang kita tidak punya. Pasangan memberikannya, yang pasangannya lemah, pasangan yang dalam arti yang lemah, kita bisa melengkapi. Itu yang namanya sepadan. Supaya apa? Supaya kita ini tahu dan sadar bahwa perjalanan kita kalau saat sekarang, kalau kita mengalami masalah-masalah dengan istri, kebetulan ini ada ibu-ibu, kalau saya bawa istri ikut sharing, waduh tambah seru. Karena apa? Istri bisa melontarkan semua hal-hal yang mengenai diri istri gitu ya. Karena di sini, jadi kita tidak usah kaget teman-teman, kalau kita berjalan di dalam perkawinan, kita tuh banyak mengalami perbedaan. Kalau kita tidak mengalami perbedaan, itu tidak sesuai dengan firman. Karena firman katakan sepadan. Sepadan itu opposite. Tetapi endingnya itu paralel. Ini loh. Jadi kita mesti sadar. Makanya di dalam perbedaan-perbedaan itu tentunya ya, kita kalau enggak mengerti kebenaran firman, kita akan banyak benih-benih kepahitan di dalam hidup kita. Percaya lebih gampang memaafkan orang lain daripada pasangan? Percaya ya? Saya pernah sharing, pernah saksi di depan teman-teman. Istri saya marah pulang-pulang, aku dikirim tenda. Bah, kamu kok ngomong gitu? Loh iya, aku lebih gampang maafin orang lain daripada kamu. Kok bisa? Lah inilah namanya saya harus punya perjuangan untuk memelihara hati saya. Gak gampang. Orang yang terdekat ini menjadi sesuatu objek. Bagaimana kita, makanya di dalam firman Amsal dikatakan bahwa orang yang paling dekat itulah yang mempertajam kita. Besi menajamkan besi, tapi manusia memajamkan manusia. Itu artinya orang-orang yang terdekat itu yang akan menajamkan kita. Tidak gampang kita maafkan. Tetapi kita mau belajar. Karena di sini sekarang katakan, budayakan pengampunan teman. Kalau ada perselisihan, ayo cepat bereskan. Kalau ada perselisihan, cepat-cepat. Ayo kita mau ambil satu komitmen untuk kita stop. Jangan diterus-terusin. Jangan merasa hal itu sesuatu yang enjoy, karena tadi itu kasih mula-mulanya sudah hilang. Dulu yang pengalah, sekarang tidak mau ngalah. Kok enak aku laki? Kok enak kamu yang salah kok? Kok enak dan lain sebagainya. Waduh, saya hari ini pun masih ada terjadi persalahpahaman sampai hari ini dengan pasangan. Istri pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi bagaimana kita menyikapi arti firman sepadan? Itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk memanage hati kita. Makanya kita mau tiap hari
budayakan pengampunan. Ayo, apapun yang menjadi kesalahan dari orang tua mungkin ya, dari istri atau dari anak, kita mesti harus komitmen. Ambil budaya pengampunan. Budaya pengampunan itu adalah budayanya kerajaan surga. Karena kita tahu tanpa kasih semuanya adalah omong kosong. Maka kita harus jaga hati. Supaya apa? Supaya tanggung jawab setiap kita untuk memelihara dan mengusahakan keluarga itu menjadi sesuatu yang paling memuliakan nama Tuhan. Slide yang berikutnya. Yang ini adalah kualitas. Kualitas. Apa yang kita mau berikan? Semakin tua perkawinan, adakah rasa hormat yang lebih hormat daripada waktu lalu atau semakin luntur? Ini yang menentukan ini. Kualitas kita ini. Apakah benih kehidupan yang kita mau kasihkan kepada keluarga? Atau benih kematian? Tidak mungkin lah Pak, kita anak-anak Tuhan siapa yang ngomong. Kami juga punya komunitas pasangan suami istri. Kalau panggil suaminya istri loh. Budak. Di depannya kita. Budak. Si suaminya noleh ketawa-ketawa. Saya bilang keliru orang. Budak. Pokoknya bukan pujian boleh. Di depan kita. Di dalam kelompok kita waktu pergi bersama. Matamu di mana? Anak-anak Tuhan. Bukan kamu lah. Di sini tidak ada. Di sana sini. Seperti itu. Benih apa yang kita mau kasih? Makanya saya kasih satu gambaran yang bisa menyejukkan. Benih apa? Kalau benih kehidupannya isi hati mereka, isi hati pasangan kita dengan sesuatu yang menyejukkan dia. Seperti di waktu masa pacaran, sewaktu di masa kita tumbuhnya subur-subur, waktu-waktu kita masa mempunyai kasih mula-mula. Sehingga pasangan itu semakin hari semakin merasakan bahwa kehidupan keluarga ini semakin membuat dia bahagia. Gampang teman-teman kalau mau lihat pasangan itu bahagia dan tidak bahagia, sudah diberi benih kehidupan atau benih kematian, itu gampang. Lihat bagaimana mereka itu saling berdekatan. Ketahuan teman-teman. Kalau pasangan sudah tidak bangga dengan pasangannya, tentunya itu adalah sesuatu korban. Saya bilangkan korban. Banyak benih kematian yang ditabur oleh pasangan itu sendiri. Ini kita mesti harus tahu dan manage ini. Kualitas apa yang kita kasihkan kepada pasangan? Kualitas apa yang kita kasih kepada keluarga kita, kepada mertua kita, kepada anak-anak kita, semua seisi keluarga, karena misinya jelas bahwa kita melahirkan generasi ilahi, kita adalah keluarga ilahi menjadi terangnya di bumi. Apakah ini yang sudah menjadi kualitas setiap kita? Saya bukan bicara kita ya, setiap kita diingatkan. Taruh kualitas yang baik, jangan benih kematian. Taruh benih kehidupan. Kalau waktu ulang tahun, nah ini kebetulan yang saksi tidak hadir, saya mau kasih buka. Saya tidak nyebut nama. Ini di doa pagi seru ini, tapi saya tidak nyebut nama ya. Mereka saling mengisi, ya ini benih kehidupan di waktu. Mereka sudah janjian tiap tahun kalau anniversary makan bersama. Tetapi makan bersama yang diberikan apa? List. Karena mereka janjian, tolong ya pasanganku, karena ini anniversary, apa yang tidak suka dari saya. Si istri juga, apa yang tidak suka dari saya. Coba tolong tulis. Supaya anniversary kita tambah depan, tambah baik. Tetapi si istri bagus, yang berikan masukan-masukan. Tetapi suaminya balas dendam. Dia kasih list begitu banyak.
bukan hanya banyak, menyakitkan lagi omongannya. Menyakitkan, menyudutkan, mengintimidasi. Sehingga anniversary itu tidak jadi makan, pulang nangis istrinya. Apakah ini sudah memberikan benih kehidupan? Kalau Ko Ayung selalu ngomong afirmasi, selalu berikan kata-kata untuk bisa membangun mereka pasangan. Sentuhan-sentuhan saya barusan ini berkelompok gitu ya, membahas soal karakter. Mungkin teman-teman tahu ya soal karakter merah, hijau, kuning, ungu, biru, ungu ya, hijau ya. Di waktu itu, waduh, maka nih Pak, aku ini banyak terima pasangan saya omongan-omongan yang paling menyakit dalam hidup saya. Kelihatannya negor tapi nyedot. Sehingga Pak, sehingga saya terluka Pak. Ojo ngomong-ngomong gandengan. Saya nyentuh dia aja nggak mau karena apa? Dia nyakiti saya terus memberikan benih kematian. Banyak juga pasangan-pasangan juga membedakan orang lain. Kok gak kayak istri ini itu loh ya? Kok gak kayak itu ya? Istriku kok jadi lemote. Kok dijarundingan gak kena seperti itu loh, istrinya si A si B itu. Lo itu ngomong loh di depannya istrinya. Waktu kita diskusi ketahuan semua bongkar. Nggak memberikan benih kehidupan, tetapi memberi benih kehidupan, kematian. Saya pernah ditegur sama istri saya, Papa, ini Korea, orang Korea, yang sinetron buanteng ini, ngomong di depan saya. Terus saya ngomong, berarti kamu aku ya. Aku elek ya. Lu enggak apa. Tetapi tanpa sadar kelihatannya, tetapi di hati saya masuk. Wah, berarti sudah ngagumi orang lain. Walaupun hanya perkataan. Loh, tenang begitu. Saking istriku gak tak jala, istriku tak heboh kita ya. Tenang. Nah itu sering juga membandingkan orang lain. Sering juga merasakan orang lain lebih baik. Keluarga orang lain memang diberkati. Keluarga orang lain memang harmonis. Itu memang karakternya salah. Tetapi kita mau bangun keluarga ini karena tahu atas calling kita. Maka hidup kita sudah dipercayakan Tuhan untuk ambil tanggung jawab. Untuk memberi satu tanggung jawab kita. Yang kedua ini komunikasi, tadi saya sudah jelaskan. Makanya dikatakan di Efesus 4 ayat 29, jaga mulut ini loh teman-teman. Jogo mulut, ambil orang lain bisa ngomong api-api, ambil bojone nyetak-nyetak, ambil bojone bisa ngomong kasar, ambil bojone bisa ngomong wis aku ngerti. Itu melukai mereka. Lu sak tenang nih, aku sering loh itu sampai tak beres no. Waktu saya kerja, bojoku ngejawab aku sih kerja karena orang laki kan fokusnya cuma satu. Tapi saya ngamuk. Akhirnya bojoku ngelewes ngondo, enggak tahu nih tutupan bantal nangis. Luka loh. Komunikasi ini penting. Kata-kata yang keluar ini kata-kata kebaikan apa kata-kata keburukan atau kematian atau kehidupan. Nah ini yang membuat kita harus sadar. Ya, ada lagi slide-nya. Mungkin supaya mempercepat, saya tidak akan perpanjang. Nah, ini yang penting. Rahasia untuk sukses. Tidak ada kata lain. Efesus 5 ayat 32 ini memberikan kunci. Adalah apa? Rahasianya. Di Efesus 5 ayat 32 dikatakan begini. Rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita mau sukses di dalam keluarga, ayo para suami istri, kita sebagai tubuh-tubuhnya Kristus. Kristus sebagai kepalanya untuk menguasai rumah tangga kita. Untuk kita sadar bahwa rumah tangga ini ada karena Kristus. Maka undang dia. Supaya apa? Segala apa yang dilakukan Yesus, mengekspresikan itu kepada kita tubuh-tubuh, saling mengekspresikan kasih Yesus. Makanya di ayat 32 dikatakan kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, hormatilah suamimu
seperti menghormati kepada Tuhan. Ini yang menjadi kuncinya. Tidak usah repot-repot. Suami istri harus bergaul intim. Harus bergaul intim sama penciptanya perkawinan. Maka segala apa yang ada di dalamnya itu akan transfer kepada setiap kita, sehingga setiap kita boleh melakukan misi sampai kepada tujuannya, yaitu menegakkan di bumi ini keluarga-keluarga, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya saksi ya. Ini cuma satu menit. Oh, bisa disedarkan video ya. Nah ini nih. Masih ada ya? Lehu lah segini-gini aku jahilin. Jam berapa Lehu? Oke. Ini kelihatannya lucu ya. Tetapi saya diskusikan sama istri. Kamu lihat ya, teman-teman lihat ya. Kelihatannya sederhana, enggak tahu ini videonya siapa yang kirim. Bagaimana kita memperlakukan pasangan itu dengan hati yang penuh dengan kasih. Kelihatannya sederhana diperlu, tapi pasangan kita merasa bangga melihat bagaimana pasangannya memperlakukan pasangan itu sepertinya sesuatu yang berharga. Saya tidak pernah lupa kalau jalan selalu. Saya juga tidak pernah malu-malu terhadap seisi keluarga saya. Saya kalau berciuman dengan istri saya berciuman di depan. Betul. Lakukan ini menjadi kebiasaan kita. Usaha. Manage perkawinan sehingga perkawinanmu boleh berjalan, sehingga ini boleh saling mengisi. Kelihatannya sederhana ya, tetapi apakah sudah yang berusia perkawinan 20 tahun atau saya sudah berusia 37 tahun perkawinan? Yang berusia 20 tahun apakah masih bergandeng tangan dengan pasangan? Sweet ngerangkul masih ya. Wah ini karena home ini saya terus lihat itu selalu ngopi. Apakah pasangan kita isi hati kita dengan kesendirian bersama dua orang secara pribadi, mungkin di kafe sedang ngobrol. Saya sering lihat ini adalah sesuatu tindakan bagaimana kita mengerjakan prioritas, intensitas, dan kualitas. Maka keluarga kita yang terakhir, keluarga kita kuat, pasti menjadi dampak, menjadi satu warna bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam keluarga kita. Dan sebagai pintu pemulihan, saya percaya kalau Andri bisa cepat sembuh karena ada dukungan dari keluarga. Karena keluarga dia mendukung dia. Pintu pemulihan itu boleh terjadi baik di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya diawali dari Yerusalem, bukan dari yang lain. Dari Yerusalem kita menang, berarti kita sampai ke ujung bumi akan bisa menguasai dunia ini. Karena Tuhan sudah berjanji, beranak cuculah, kuasai, penuhi, taklukkan bumi, sehingga kemuliaan boleh terjadi di melalui keluarga-keluarga di bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya bisa minta berdoa sebentar ya. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus yang mendorong setiap kami. Karena firman-Mu di dalam Kejadian 2:15 katakan kami harus bertanggung jawab mengerjakan ini sebagai ibadah kami. Memanage, memelihara perkawinan ini. Sehingga perkawinan ini boleh menjadi goal yang bagaimana kemuliaan-Mu, misi-Mu boleh tercapai melalui keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari semakin baik, hari-hari semakin indah, hari-hari semakin boleh menjadi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. FGB Man. Oke, kita diberkati pagi ini. Amin. Luar biasa. Pertanyaan kedua, kita beruntung hari ini. Beruntung. Kalau tidak hadir
pagi hari ini mungkin istri kita masih babak belur. Beneran loh. Karena tadi firman Tuhan katakan di Kejadian 2:18 itu menjadi penolong dan sepadan. Kita nuntutnya selalu penolong dan sepadan. Ternyata sepadan itu negat tadi, bertolak belakang kan. Duh, negat. Dulu nekat kok. Itu ya. Justru itu kita beruntung teman-teman ya. Kalau tidak istri kita babak belur sampai hari ini. Betul Pak Sudia. Karena bertolak belakang. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, nah firman ini yang akan menjadi roh terus yang mengingatkan bahwa kamu sepadan, kamu bertolak belakang. Oke, terima kasih buat Pak Andi Suteja. Segala puji, hormat, syukur bagimu ya Bapa. Terima kasih karena pada pagi hari ini rahmat-Mu Kau curahkan bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih buat hidup ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan semua teman-teman kami, baik dari Malang, baik dari Jember, dari kota-kota yang lain. Terima kasih Bapa, sungguh hanya di dalam Engkau lah pengharapan dan semangat kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kirimkan saudara kami Andre untuk menyaksikan pada setiap kami bahwa sungguh Engkau lah satu-satunya sumber pengharapan, sumber semangat bagi kami. Terima kasih Bapa, kasih setiamu itu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua teman-teman yang pada pagi hari ini sudah Kau utus ke tempat ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami, untuk memberi kami kekuatan, untuk memberi kami semangat, untuk lebih lagi kami mencintai Engkau ya Bapa, mencintai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau serahkan semua acara ke depan, baik itu konvensi, baik itu Christmas, ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Engkau lah yang akan memberkati semua panitia, memberi mereka kekuatan, hikmat, sehingga semuanya boleh diatur, ditata dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, sungguh Engkau sudah memilih kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau menjadikan setiap kami Tuhan alat-alat kemuliaan-Mu di marketplace di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur kami hanya kepadamu, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.